Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Aulia Luninggar dengan NPM 2252011035. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tinjauan hukum mengenai pembiayaan infrastruktur oleh lembaga pembiayaan. Di sini ada latar belakang. Jadi, infrastruktur merupakan faktor pendukung penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pembangunan nasional suatu negara. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan berbagai fasilitas umum lainnya menjadi prasyarat bagi negara untuk dapat bersaing dalam era globalisasi. Di Indonesia, kebutuhan pendanaan infrastruktur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Lalu di sini ada rumusan masalah. Jadi yang pertama, bagaimana sih kerangka hukum pengaturan pembiayaan infrastruktur oleh lembaga pembiayaan di Indonesia? Lalu apa saja tantangan hukum dalam implementasi pembiayaan infrastruktur oleh lembaga pembiayaan? Dan bagaimana strategi pengembangan kerangka hukum pembiayaan infrastruktur oleh lembaga pembiayaan di Indonesia? Tujuannya untuk menganalisis kerangka hukum pengaturan pembiayaan infrastruktur oleh lembaga pembiayaan di Indonesia. Yang kedua, untuk mengidentifikasi tantangan hukum dalam implementasi pembiayaan infrastruktur oleh lembaga pembiayaan. Dan yang terakhir, untuk merumuskan strategi pengembangan kerangka hukum pembiayaan infrastruktur oleh lembaga pembiayaan di Indonesia. Di sini ada pembahasan. Jadi, kerangka hukum pengaturan pembiayaan infrastruktur oleh lembaga pembiayaan di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarkis. Secara umum, kerangka hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Yang pertama, regulasi yang mengatur tentang lembaga pembiayaan secara umum, lalu regulasi yang mengatur tentang pembiayaan infrastruktur, dan yang terakhir regulasi teknis yang mengatur tentang mekanisme pembiayaan infrastruktur oleh lembaga pembiayaan. Di sini ada regulasi lembaga pembiayaan. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 garing POJK.05 garing 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Dan yang terakhir ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 garing POJK.05 garing 2020 tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur. Lalu ada regulasi pembiayaan infrastruktur. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Lalu di sini ada regulasi teknis pembiayaan infrastruktur oleh lembaga pembiayaan, yaitu yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 garing PMK.08 garing 2007 tentang penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Lalu yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 garing 10 garing PBI garing 2015 tentang rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Lalu di sini ada tantangan hukum implementasi pembiayaan infrastruktur oleh lembaga pembiayaan. Jadi tantangan hukum dalam implementasi dalam pembiayaan infrastruktur oleh lembaga pembiayaan, yaitu regulasi yang mengatur tentang pembiayaan infrastruktur tidak hanya berasal dari satu kementerian atau lembaga, tetapi dari berbagai instansi seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan serta instansi lainnya. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya memengaruhi keputusan investasi lembaga pembiayaan. Lalu, adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa juga menjadi tantangan bagi lembaga pembiayaan yang terlibat dalam pembiayaan infrastruktur. Proyek infrastruktur umumnya bersifat jangka panjang dan melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Jika terjadi sengketa, proses penyelesaiannya dapat memakan waktu yang lama dan biaya yang besar, terutama jika harus melalui jalur litigasi di pengadilan. Di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kerangka hukum pembiayaan infrastruktur oleh lembaga pembiayaan di Indonesia terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berjenjang, mulai dari undang-undang hingga peraturan otoritas yang menjadi dasar partisipasi lembaga pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur. Namun, masih terdapat aspek yang perlu disempurnakan. Tantangan utama dalam implementasinya mencakup kompleksitas dan tumpang tindih regulasi, ketidakpastian hukum, resiko perubahan kebijakan, serta keterbatasan instrumen mitigasi resiko. Untuk mengatasi hal ini, strategi pengembangan hukum perlu mencakup harmonisasi regulasi, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, stabilitas regulasi, perlindungan investasi, dan penguatan instrumen hukum mitigasi resiko. Dengan kerangka hukum yang kuat dan strategi pengembangan yang tepat, lembaga pembiayaan diharapkan dapat berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan Indonesia secara menyeluruh. Mungkin itu saja dari saya. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.